Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, NPM 21110038. Saya dari kelas TIP 2101. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mikroprosesor. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit, adalah sebuah rangkaian terintegrasi IC sebagai unit mesin pengolahan yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi aritmatika dan logika. Nah, mikroprosesor itu adalah salah satu jenis perangkat elektronik mini yang berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Prinsip kerjanya adalah mengolah suatu data masukan yang kemudian hasil olahan tersebut akan menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Proses pengolahan datanya pun dapat difungsikan sesuai dengan instruksi yang diprogramkan. Oke, selanjutnya sejarah mikroprosesor. Mulai dari transistor pertama. Transistor pertama ini diciptakan pada tanggal 23 Desember 1947 oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Selanjutnya ada chip pertama. Ini diciptakan pada tanggal 12 September 1958 oleh Jack Kilby yang membuat IC instalator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Selanjutnya ada mikroprosesor pertama. Pada 15 November 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Oke, selanjutnya ada Intel 4004 UP pertama. Awalnya 4004 ini digunakan untuk kalkulator saintifik merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan multipurpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Selanjutnya ada Intel 8008, diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Selanjutnya ada Intel 8080. Intel 8080 ini dirilis pada tahun 1974. Mempunyai memori sebesar 64 KB baik dalam bentuk RAM maupun RAM. Kecepatannya 2 MHz dianggap sebagai rancangan prosesor mikro atau mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan atau bermanfaat. Selanjutnya ada Z80 buatan Zilog. Z80 buatan Zilog ini diciptakan pada tahun 1975 sampai 1976 dan merupakan penyempurnaan dari 8080 buatan Intel dengan kelebihan perangkat keras lebih sederhana, mendukung perangkat lunak 8080 dan kecepatan 2,5 MHz, 4 MHz, up to 6 dan 8 MHz. Selanjutnya ada Intel 8086. Intel 8086 ini dirilis pada tahun 1978 dan memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, dan mampu menangani memori 1 MB dengan 20 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Oke, selanjutnya ada arsitektur sistem komputer. Nah, jadi di arsitektur sistem komputer ini kita akan membahas hardware level dan software level, di mana ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antara tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layar software ditambahkan. Software tersebut duduk atau bertempat di atas hardware. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Baik, di dalam hardware level ada yang
Bagian-bagiannya itu yang pertama layar perangkat fisik, di mana layar perangkat fisik dalam prakteknya merupakan layar komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Dan komponen ini mengandalkan pada power supply dan lingkungan operasi yang cocok. Yang kedua adalah layar logika digital. Semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen-elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Yang ketiga adalah layar mikroprogrammat. Layar mikroprogrammat tidak ada dalam komputer generasi pertama dan juga tidak terdapat dalam beberapa mikroprosesor kecil sekarang ini. Penggunaan layar mikroprogrammat memungkinkan pabrikan memproduksi family of processor yang semuanya memproses set instruksi mesin yang sama pada layar mesin, namun berbeda dalam hal konstruksi dan kecepatannya. Dengan cara ini, pabrikan bisa menawarkan berbagai mesin yang berbeda power dan harganya. Semakin majunya teknologi, pabrikan bisa mengganti proses model lama dengan yang baru. Maka pelanggan dapat upgrade hardware tanpa harus menulis kembali software tersebut. Oke, selanjutnya ada layar mesin. Di layar mesin ini adalah tingkat hardware yang paling bawah, di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Selanjutnya ada software level. Di dalam software level juga ada bagian-bagiannya, dan yang pertama ada layar sistem operasi. Di layar sistem operasi ini mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dan software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri, yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Oleh karenanya, ia memberikan lingkungan yang tertata aman, di mana dalam lingkungan ini, interaksi bahasa mesin dapat dijalankan secara aman dan efektif. Oke, selanjutnya ada layar software urutan atas. Mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Selanjutnya ada layar aplikasi. Adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Sebagai contoh, sistem operasi merupakan virtual mesin bagi software di atasnya. Sebab untuk tujuan praktisnya, ia adalah mesin yang digunakan software. Oke, selanjutnya ada prosesor. Prosesor terdiri atas dua elemen utama, yaitu yang pertama ada control unit atau CPU, dan yang kedua ada arithmetic and logic unit atau ALU. Di mana CPU dan ALU ini beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Baik, prosesor juga mempunyai fungsi. Di antaranya yang pertama untuk mengontrol pengguna penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua untuk mengontrol rangkaian operasi. Yang ketiga untuk memberikan perintah kepada semua bagian sistem komputer. Yang keempat untuk menyelenggarakan pemrosesan. Selanjutnya ada unit control. Fungsi dari unit control ini adalah pusat saraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Nah, cara unit control beroperasi adalah ia berurusan dengan setiap instruksi secara urut dalam operasi. Dua tahap yang disebut fetch execute cycle atau siklus jemput jalankan. Selanjutnya ada unit arithmetic dan logika atau ALU. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama menyelenggarakan operasi aritmetika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Serta yang kedua menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data itu cocok. Selanjutnya ada bahasa assembly. Nah, di bahasa assembly ini, bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya.
Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Nah, selain itu, bahasa assembly mempunyai kelebihan. Di antaranya yang pertama, ketika dikompil lebih kecil ukurannya. Yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Selain mempunyai kelebihan, bahasa assembly juga mempunyai kesulitan, yang di mana dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Nah, bahasa assembly juga mempunyai struktur instruksi, di antaranya operation code, source operand, destination operand, opcode source destination, dan lain-lain, bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya. Nah, jika kita mau membuat program assembly, kita membutuhkan tabel ASCII, di mana tabel ini yang akan kita lihat untuk membuat program assembly. Oke, selanjutnya, di sini saya sudah mempunyai program assembly untuk menampilkan nama menggunakan aplikasi emulator 8086. Bisa dilihat di sini saya sudah menuliskan programnya. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Di penjadwalan proses ini ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu pada saat operasi berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang keempat, pada saat proses berhenti. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu, rata-rata waktu tunggu atau average waiting time atau AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. Jadi untuk mencari AWT-nya adalah jumlah proses waktu tunggu dibagi banyaknya proses. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang akan kita operasikan menggunakan FCFS. Di mana FCFS ini adalah pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Kita masukkan 2 ditambah dengan P2 yaitu 4 jadi 6. Selanjutnya 6 ditambah 8. 14 ya. Nah, selanjutnya burst time ini kita jumlahkan jadi 14. Dan waktu proses ini menjadi 22. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel yang berikutnya. Kita isi sesuai dengan yang ada pada waktu proses, yaitu 2, 6, dan 14. Di mana 2 itu berada pada P1, 6 P2, dan 14 itu P3. Nah, untuk AWT-nya sendiri adalah waktu proses dibagi dengan burst time, yaitu 22 dibagi dengan 14. Sama dengan hasilnya 1,5 ms ya. Oke. Jadi seperti ini yang FCFS. Selanjutnya kita masuk ke shortest job scheduling atau SJF, di mana proses ini memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Oke, berarti ini dari yang lebih kecil. Berarti ada 2, lalu ke 7. Berarti 9, 18. Berarti 18. Dan yang ini ada jadi 29. Oke, selanjutnya kita isikan ke sini 2, 9,
18. Di mana 2 itu ada pada P1, 9 ada pada P3, dan 18 ada pada P2. Maka dari itu AWT-nya adalah 29 bagi 18. Hasilnya 1,9 ms. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada priority scheduling. Nah, algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Jadi, di dalam priority scheduling ini, bertem yang memiliki nilai lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Maka, di sini nilai ketinggian jadi 15. Lalu ke 11. Berarti jadi 26. Lalu tambah 7. Jadi 33 ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang burst time-nya, berarti ada 33. Waktu prosesnya ada 74. Nah, di sini kita masukkan sesuai yang di waktu proses ya. Dari yang terkecil 15, 26, 33. Di mana 15 ada di P1, 26 ada P3, dan 33 ada di P2. Maka AWT-nya adalah 74 dibagi 33. Sama dengan 2,2 ms. Nah, seperti itu. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata 1 dan 0 burst dengan rata-rata CPU burst. Dan priority scheduling ini bersifat preemptif dan non-preemptif. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.